Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Adapun pokok-pokok kuartalisan adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih. Dan pukul 9.30 ada ibadah sekolah minggu yang dilayani oleh guru sekolah minggu. Pukul 16 ada ibadah komisi remaja yang akan dilayani oleh Penetua Evi Baringbing. Dan pukul 18 ibadah komisi pemuda akan dilayani oleh Penetua Francisco Enospada. Kita akan beralih ke informasi. Yang pertama diinformasikan kepada umat bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025. Dan waktunya adalah ibadah KU1 pukul 5.30 dan ibadah Paskah sore pukul 17. Kita akan dilayani oleh Pendeta Michael Suryajaya dan Sensora Morum akan dilaksanakan pada hari ini 13 April 2025. Saya ulang kembali Bapak Ibu, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025 di ibadah Paskah pagi pukul 5.30 dan ibadah Paskah sore pukul 17.00. Dan Sensora Morum akan dilayani hari ini, kiranya umat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus yang akan datang. Yang kemudian adalah rapat koordinasi majelis dengan badan pelayanan dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 April 2025 pukul 13.00. Mohon perhatian dan kehadiran majelis jemaat serta badan pelayanan. Berikutnya adalah persekutuan komisi dewasa atau lansia yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 April 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Michael Suryajaya. Berikut flyernya kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Yang kemudian adalah pemutahiran data umat. Untuk kerapian dan keteraturan administrasi data umat, maka majelis jemaat akan melakukan pemutahiran data umat dengan cara menghapus DKH bagi umat yang sudah lama tidak hadir ibadah di GKI Seroja dikarenakan pindah alamat atau pindah kerja keluar kota atau pindah gereja tanpa atestasi ataupun karena pindah agama. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat melihat nama-nama umat yang masuk dalam daftar DKH, dapat dilihat di Warta Digital dan Mading GKI Seroja di lantai 1. Apabila ada umat yang berkeberatan dengan nama yang masuk daftar DKH, maka umat dapat menghubungi tata usaha gereja. Yang kemudian adalah informasi ibadah masa Prapaskah GKI Seroja. Kita sama-sama kembali lihat flyer Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah aksi doa Prapaskah. Diberitahukan kepada seluruh umat bahwa selama masa Prapaskah akan diadakan aksi doa Prapaskah. Umat dapat menuliskan pokok-pokok doa yang menjadi pergumulan pribadi pada kertas yang telah disediakan di meja di lantai 1. Kertas yang sudah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak yang juga telah disediakan di lantai 1. Dan umat dapat mengisi kertas pokok doa tersebut setiap hari Minggu setelah selesai ibadah. Adapun pokok-pokok doa yang telah terkumpul akan didoakan di dalam ibadah Jumat Agung. Yang kemudian adalah majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN Wilayah 8
atas persembahan kasih berupa 51 paket sembako yang telah kami terima pada hari Kamis 10 April 2025. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu. Kemudian PPK Tabita membuka loker untuk posisi kru operasional dan instalasi pemulasaran jenazah. Bapak Ibu bisa lihat flyernya. Dan warta lisan yang terakhir adalah umat dihimbau untuk tidak membawa pulang daun palem. Demikianlah warta lisan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan terkasih, kita nyalakan lilin Prapaskah ke-6. Ingatlah, sekalipun berat, Yesus taat dan setia menanggung sengsara. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Diundang untuk bangkit berdiri. Ketika Tuhan Yesus mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dan bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah. Mereka mengeluh-elukan Yesus sambil berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, Hosana." Jemaat sambil melambaikan daun palem. Kepada
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana, Hosana, Hosana. Salibkan dia. Salibkan dia, seruan yang menuduh dari mereka pernah mengeluhkan namanya. Pilatus sekalipun masih berupaya membebaskan. Namun kembali orang banyak berseru, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Sungguh kenyataan yang amat memilukan. Yesus menanggung sengsara, pengkhianatan dan dusta diterimanya dengan rela. Apakah kita tidak berduka? Saya, saudara, kitalah yang seharusnya didakwa. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon kasih dan pengampunan. Kami yang seharusnya menapaki jalan sengsara, mengapa Tuhan mengambil derita? Manusia yang berdosa, namun Tuhan yang menanggungnya. Ampunilah kami ya anak domba, di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Yesus, mengapa Engkau begitu tulus? Begitu banyak manusia yang meremehkan kasih-Mu. Sengsara seakan menjadi kewajiban-Mu. Manusia lupa menyanjung Sang Penebus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasih sempurna, rahmat tak terhingga, Kau menjalani siksa maut hina.
Ya Yesus, apakah rasanya menanggung? Kami hanya tahu rasanya terluput. Ajar kami untuk melihat anugerah-Mu dalam kabung, supaya kami sadar akan bahaya maut. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon. Inilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, yang ditata Allah, Kau yang terpuji untuk selamanya. Aku pun ikut memberi selalu syukur padamu. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Akan tetapi, Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam segala kemuliaan bagimu penebus,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari mempersiapkan hati sebelum membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepadamu, kami mengarahkan hati kami kepada firman yang akan Tuhan nyatakan. Tolonglah kami supaya firman yang kami dengar tidak akan terhenti seiring dengan bunyi yang berhenti. Tetapi kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk mewujudkan firman-Mu itu hidup melalui kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku
telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 23 ayat 1 sampai 49. Lukas 23 ayat 1 sampai ayat 49. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya,
Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan apakah orang itu seorang Galilea. Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati." Lalu melepaskannya. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dikirim juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam dari anggota jemaat Majelis Jemaat GKI Kayu Putih. GKI Kayu Putih itu masih saudara Bapak Ibu ya. Ada yang menyadari atau tidak menyadari? Karena kita dipersatukan selain dalam nama Yesus, dalam nama Pak Mike dan Bu Yesi. Iya kan? Jadi kita ini dekat sebenarnya ya. Maka jangan sungkan-sungkan kalau habis ini ada yang mau ngajak saya makan sate. Nah, saudara dikasih Tuhan, minggu ini ya ada 2 momen yang sangat khusus sebenarnya ya di Prapaskah yang ke-6 ini. Jadi minggu ini ya dikenal juga dengan nama Minggu Palmarum ya. Makanya ada daun-daun palma. Walaupun plastik, makanya nggak boleh dibawa pulang. Ini properti untuk tahun depan ya Bapak Ibu ya. Lalu juga hari ini masa sengsara Yesus, Minggu Sengsara. Ini menarik sebenarnya, 2 hal ini agak bertentangan. Karena apa? Karena yang satu bicara tentang Palma, Minggu Palma itu kan saat dimana Yesus itu dipuja-puja, dielu-elukan sebagai orang yang dianggap besar, sebagai raja, gitu kan? Makanya Bapak Ibu tadi kan menyambut raja kan, ya. Tadi lagunya gimana tadi? Hosana, Hosana, gini kan? Nah, apa begini ya? Harusnya kan Hosana, yang gitu, yang galak gitu loh, iya kan? Masa Hosana gitu kayaknya, itu mah bukan menyambut raja, aduh maaf. Ya. Nah jadi ada sesuatu yang besar yang ingin disambut, pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja. Gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga merayakan Minggu Sengsara. Kalau yang satu memperlihatkan hal yang mulia, yang satu memperlihatkan satu kondisi yang hina, kan gitu kan. Tetapi saya rasa ini paradoks yang menarik dalam hidup, yang harus kita sadari, gitu ya. Bahwa di balik apa yang mulia, itu bisa ada yang hina, gitu ya. Dan di balik apa yang hina, itu bisa ada yang mulia. Jadi bagaimana yang menentukan adalah sejauh mana kita menyadari akan hal itu. Saya ini kalau ditanya orang Bapak Ibu, apa kabar Pak Nathan? Saya jawabnya agak lain daripada Bapak Ibu yang hanya standar dan udah nggak dipikir. Ya kan? Biasanya Bapak Ibu kalau ditanya, apa kabar? Ya, yang luar biasa pasti sering
ke gereja sebelah. Biasanya yang standar adalah, apa kabar? Baik, gitu kan. Kalau saya enggak. Saya akan jawabnya gini, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik. Bener enggak? Nah, kadang-kadang ada hal yang baik di balik yang tidak baik, supaya saya ini tidak gampang putus asa, selalu punya harapan, ya. Karena ada yang baik di balik yang tidak baik. Tapi kadang-kadang ada yang tidak baik di balik yang baik, supaya saya waspada. Setuju enggak Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi pahami maksudnya ya. Jadi paradoks itu penting supaya kita itu mengingat bahwa di balik apa yang kelihatan mulia, hati-hati. Jangan-jangan ada hal yang hina di situ. Tetapi di balik apa yang kelihatannya hina, di situ bisa jadi ada mutiara, ada hal yang mulia. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang mengatakan begini, bahwa orang yang paling banyak berharap biasanya akan menjadi orang yang paling mungkin sangat kecewa. Setuju nggak Bapak Ibu? Bener ya? Kenapa? Bapak Ibu misuang? Iya. Kan gitu kan. Dulu gimana ceritanya? Bapak dulu waktu ngejar ibu, saya tahu Bapak pasti yang ngejar ibu ya. Bapak kan berharap, dan karena berharap itulah ya, maka Bapak Ibu begitu bersemangat kan gitu kan. Bapak begitu bersemangat ya kan. Tapi bukan berarti ibu enggak punya harapan ya. Punya lah ya. Harapan kalau punya suami begini ya enggak apa-apa lah, standar enggak apa-apa lah, enggak kayak si siapa tuh namanya? Siapa sih sekarang bintang film yang paling ganteng sekarang? Ya kita standar lah Pak, kita standar ya. Tapi paling enggak yang diharapkan ibu ya punya suami yang baik, yang ngayomin, yang pengertian, yang enggak hitung-hitungan Pak, gitu kan? Nah pengorbanannya besar, itu kan diharapkan ibu ya. Dulu Pak. Bahwa dalam perjalanannya ternyata enggak begitu kan. Tapi saya enggak menyindir ya Pak. Saya cuma menuduh ya Pak ya. Siapa tahu kan gitu kan, supaya bertobat ya Pak. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ya akhirnya apa? Ya Ibu mungkin ya sudahlah ya. Iya kan Bu ya? Udah terlanjur ya Bu. Gitu ya. Akhirnya apa? Belajar menerima apa adanya. Tapi berharap itu memang bisa membuat orang itu bisa mengalami kekecewaan. Dan semakin kita memiliki harapan yang besar, ya, semakin kita itu bisa kecewanya juga besar. Gitu. Anak saya dari SMP itu pengen jadi dokter. Dan cita-citanya kalau mau dokter, dia mau masuk di kedokteran Allah yang abal-abal itu loh. Apa namanya itu yang di Depok itu loh. Kok abal-abal gimana gitu. Tapi itu pengen banget dia gitu ya. Dan dia udah mempersiapkan sedemikian rupa lah ya. Yang namanya sekolah itu belajar itu hobi. Anak saya itu belajar itu hobi, maniak bener ya. Jadi kalau saya malam gitu udah tidur, dia belum tidur Pak. Nanti saya bangun, dia sudah bangun. Sampai kadang-kadang dia kebetulan seneng main musik, jadi kalau di gereja lagi main musik, pegang saksofon, ada dalam satu latihan gitu. Yang lain pada lihat partitur ya. Tapi kalau anak saya enggak. Dia baca buku matematika, buku kimia. Gitu. Jadi anak saya itu sering dipakai buat taruhan. Bawa buku enggak? Bawa buku pelajaran. Wah. Dan dia menurut saya pantas lah kalau dia itu bisa masuk ke situ. Nah, satu kali ada yang memberikan nasihat. Kir nama anak saya. Kamu enggak nyoba di tempat yang lain juga? Enggak, di situ aja. Yakin dengan iman. Susah loh. Kan di situ kadang kalau enggak nitip enggak bisa katanya itu. Aku udah nitip sama papiku. Nitip didoain ke atas. Dengan pedenya Pak. Itu kan enggak akan mungkin terjadi kalau dia itu enggak punya harapan yang besar. Ya kan? Akhirnya dia ujian dan puji Tuhan setelah lihat hasilnya enggak keterima.
Nggak keterima. Sebelumnya itu, wah dia kalau Bapak Ibu di sini ya, Pak Mike pun nggak bisa ngalahin doanya dan puasanya dia. Saya nggak bisa ngalahin doa dan puasa. Tapi sejak kejadian itu, dia akhirnya bertanya, bahkan bertanya ke saya, Pi, apa sih gunanya berdoa? Buat apa berpuasa? Karena padahal aku kan bukan tiduran, bukan santai-santai. Aku itu sungguh-sungguh persiapan dari SMP dan sebagainya. Itu kalau yang namanya ikut inten itu selalu di ranking yang kalau pas penilaian itu selalu di ranking yang di atas itu. Maka dia dengan pede, tapi nggak keterima Pak. Stres dia. Sampai dia nggak mau ngapa-ngapain, cuma di dalam kamar dia nangis. Gitu. Kita jadi orang tua sampai bingung. Yang bisa menghibur itu kawannya yang sama-sama nggak lulus. Itu kalau senasib ternyata bisa nyatu ya Pak. Kayak Herodes sama Pontius Pilatus itu kan katanya nggak rukun ya. Setelah dia ini atas nasib yang sama lalu nyatu gitu ya. Ada temannya bukan orang Kristen, juga kenalnya juga pas di bimbingan belajar gitu. Lalu akhirnya bilang, Kin nggak usah sedih, aku juga nggak keterima. Coba itu ada metode baru itu penerimaan di ITB. Siapa tahu kamu bisa. Ternyata nggak pakai ujian tapi pakai nilai semester 1 SMA sampai semester 6 gitu ya. Akhirnya dia pilih karena dia seneng biologi dan seneng kimia. Oh ini ada teknik kimia. Dia pilih teknik kimia, gitu kan. Dan ya sudah begitu saja, gitu. Tapi namanya ITB itu ternyata iseng-iseng tapi berhadiah ya, gitu kan. Malah keterima, tapi tetap namanya juga kepenginannya di sini. Jadi ini sebenarnya kayak semacam pelarian aja. Dan ketika mengikuti kuliah dia stres berat karena ternyata teknik kimia itu teknik, gitu kan. Jadi ternyata dia harus belajar sesuatu yang dia tidak suka. Wah itu berjuang habis-habisan. Sampai akhirnya tahun depannya dia kembali mendaftar di Depok itu. Nah baru disitulah tidak lulus lagi. Nah tapi akhirnya yang kedua itu sudah mulai agak berkurang ya. Tapi yang pertama, wah dia kecewanya luar biasa. Makin banyak berharap, makin kita bisa kecewa. Nah kalau begitu, apakah ya sebaiknya kita, ada orang yang bilang, supaya kita nggak kecewa itu jangan berharap, betul. Ya ibu tadi udah bagus, sudah mulai tidak berharap kan Bu. Ya. Pasrah kan gitu kan. Ya. Jadi nggak mungkin kalau kita itu nggak berharap, karena hidup itu digerakkan oleh harapan kan sebenarnya kan. Yang mendorong kita, yang membuat kita gigih, berjuang itu kan sebenarnya harapan. Ya. Nah, bicara tentang harapan itu hal yang natur, hal yang normal. Hanya itu akan menjadi masalah dan sering menjadi persoalan yang besar ketika apa yang kita harapkan itu kita harapkan dengan sangat terlalu. Orang kalau udah terlalu berharap, apa saja kalau namanya terlalu itu jadi nggak baik ya Pak. Saya ini jadi orang terlalu baik, nggak baik ya Pak ya. Lalu saya sadar sekarang saya terlalu tidak baik. Jadi terlalu itu nggak bisa, nggak baik gitu. Nah terlalu berharap yang membuat kecewa itu kan sebenarnya yang kita baca tadi di berita Injil kita khususnya di Lukas pasal 23 tadi. Jadi ada banyak orang atau orang banyak yang berteriak, enyahkanlah dia, Yesus maksudnya. Lepaskanlah Barabas bagi kami, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya sangat berharap kepada Yesus. Yesus itu disejajarkan, kalau tokoh Alkitab itu yang sangat dipuja-puja oleh orang Yahudi itu seperti Musa. Kalau Musa membebaskan umat Israel keluar dari Mesir, dari penjajahan Mesir, ya kan? Kalau ini berharap bahwa Yesus juga akan membawa umat orang Yahudi keluar dari penjajahan. Di konteks pada saat itu adalah penjajahan Roma. Nah, itulah sebabnya ketika dia melihat gejala-gejala itu terlihat dalam diri Yesus, lalu mereka mengumandangkan tadi, Hosana, Hosana, Hosana. Lagunya lebih gagah ini ya.
Hosana, Hosana, tambah lagi gini lagi gitu ya. Wah, mereka dengan begitu semangat, ya, sukacita memakai daun-daun palem tadi, ya kan. Lalu itu dihamparkan, dan sebenarnya yang dihamparkan bukan hanya daun palem loh. Bapak Ibu kalau membaca dengan teliti, mereka juga menghamparkan pakaiannya. Ini kurang alkitabiah kita ya. Tahun depan tolong yang dihamparkan pada saat prosesi masuk, selain palem, baju-baju dihamparkan ya Pak. Supaya cocok. Ya, itu sebenarnya sebuah apa? Hal yang ingin mengungkapkan betapa mulianya Yesus itu. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena semuanya bisa segera berubah dalam sekejap. Pujian berubah menjadi caci maki, kekaguman menjadi hinaan. Tapi bisa begitu. Dan itu sesuatu yang ternyata tidak mengherankan. Hati-hati dengan yang namanya pujian, karena di balik itu biasanya ada sesuatu tuntutan. Gitu ya. Saya ingat ketika saya mutasi dari Semarang ke Jakarta itu tahun 2005. 2005 saya udah 20 tahun Pak di Jakarta. Waktu itu sudah melayani 9 tahun udah pendeta di sana. Nggak usah heran bahwa saya ini awet muda katanya. Pak Mike itu masih kemarin sore. Itu jauh, saya nggak kenal mahasiswa yang jauh. Tapi beliau awet tua. Boros. Ya kan? Kayaknya boros gitu. Jadi kalau disejajarkan seperti kita teman sebaya. Saya nggak mengatakan bahwa Pak Mike itu kakak saya, bukan ya. Gitu ya. Nah jadi 2005 saya ke sini. Wah, ketika pertama kali menginjakkan di pastori itu rumah yang dipinjamkan oleh gereja untuk saya tempati. Itu saya disambut seperti malaikat Bapak Ibu. Iya benar loh. Mungkin mereka nggak tahu ya apa yang terjadi di Kayu Putih ya. Itu dibumbui juga dengan cerita-cerita bahwa saya ini diharapkan kalau nggak mungkin dipanggil loh gitu loh. Pak, supaya memperbaiki gereja. Gitu Pak. Satu sisi kepala saya besar, tapi sisi lain saya sadar ini bisa menjadi jebakan. Gitu ya. Hati-hati kalau ada orang yang memuji. Ya, biasanya ujung-ujungnya ada sesuatu. Makanya saya sadar dengan itu ketika saya sampai di Jakarta lalu saya diteguhkan berkesempatan berkhotbah. Khotbah pertama saya itu saya masih ingat. Itu waktu itu saya umur 33 tahun. Saya coba mengidentikan diri saya dengan Yesus gitu. Ceritanya pada saat itu begitu. Karena apa? Saya ingat waktu saya di Jogja itu saya hidup itu karena cari duit sendiri. Nukang. Saya jadi tukang kayu. Persis Yesus. Ya, persis Yesus. Terus baru setelah itu melayani gitu. Terus pada saat saya pindah ke GKI Kayu Putih itu saya umur 33 tahun. Berarti itu usia di mana Yesus disalibkan, betul nggak? Sama, ya kan? Sama, saya dengan Yesus itu sama ternyata. Cuma bedanya, Yesus disalib di kayu salib, saya siap disalib di kayu putih. Jadi nggak peduli saya dengan pujian itu, gitu loh. Ya kan? Ya walaupun seneng, tapi ini bahaya. Dan orang yang seperti ini itu malah yang saya waspadai. Hati-hati Bapak Ibu kalau muji-muji saya kasih catatan, saya kasih pin, ya kan? Wah, jangan-jangan ada apa ini? Gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar gitu loh. Karena ketika ada harapan yang besar, itu ternyata ada tuntutan yang besar, maka di situ juga ada kekecewaan yang bisa besar. Yesus adalah korban dari orang-orang yang berharap. Gitu ya. Orang-orang yang berharap dari orang-orang yang sebenarnya mereka tidak sedang mencari Yesus, tidak sedang memuji Yesus, tidak sedang mengagungkan Yesus, tapi sebenarnya yang dicari itu adalah ya bagi dirinya sendiri, gitu ya. Dia meninggikan Yesus, tetapi sebenarnya yang diagungkan itu adalah kepentingannya, keinginannya sendiri. Tapi Yesus sadar akan hal itu. Yesus sadar akan bahaya itu. Dan bahaya yang terbesar sebenarnya yang dihadapi Yesus itu sebenarnya bukan salib. Kita seringkali mengatakan bahwa bahaya terbesar yang dihadapi Yesus adalah salib. Salib itu konsekuensi dari sebuah keputusan, konsekuensi dari apa yang dipilih oleh Yesus ketika dia ingin dengan taat
menjalankan panggilannya. Konsekuensinya adalah salib. Maka sebenarnya tantangan yang terbesar yang dihadapi Yesus itu adalah godaan dari orang-orang yang membuat Yesus tidak lagi menyadari tugas panggilan itu. Makanya Yesus kan pernah mengecam Petrus ya, yang ingin supaya Yesus itu terhindar dari penderitaan dan kesusahan. Maka Petrus kan diiblis-ibliskan kan. Nyalah engkau iblis, gitu kan. Jadi itu sebenarnya tantangan yang terbesar. Dan tantangan itu ada di dalam diri orang-orang yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Apa yang dihadapi oleh Yesus dan yang dilihat sebagai bahaya? Yang pertama adalah ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menaruh harapan besar terhadap dia. Satu. Tetapi juga bahaya yang besar itu ternyata juga datang dari orang-orang yang tidak menghargai dia, meremehkan dia. Jadi menaruh harapan besar itu juga bahaya, meremehkan itu ternyata juga bahaya. Orang-orang yang menaruh harapan besar tadi adalah siapa? Orang-orang banyak. Orang-orang yang mengecilkan Yesus, Yesus yang sudah berjuang dengan sepenuh hati, melayani dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak dihargai, bahkan dikecilkan dan ingin dihancurkan. Oleh siapa? Oleh para pemimpin agama. Dua kelompok ini adalah kelompok yang bisa membahayakan, yang bisa membuat Yesus lupa akan tugas dan panggilannya. Nah Bapak Ibu, mengapa hal yang dianggap sebagai yang besar, ya, lalu menaruh harapan besar itu menjadi sesuatu yang bisa membahayakan kita, yang bisa membuat kita lupa akan tugas dan panggilan kita. Karena apa? Karena ketika kita itu berhadapan dengan orang yang menaruh harapan besar, kita kan biasanya menjadi senang, dan itu secara tidak sadar membentuk kita menjadi orang-orang yang orientasinya adalah akhirnya memenuhi harapan orang lain, berusaha menyenangkan orang lain, berusaha untuk menjawab apa kata orang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dipuja itu senang, lalu akhirnya di situ yang dia lakukan. Bapak Ibu, kalau pendeta habis khotbah lalu pas salaman ada yang mengatakan, wah Pak terima kasih, khotbahnya luar biasa, memberi berkat, gitu kan? Itu senang loh Pak saya Pak, terus terang loh Pak. Lalu akhirnya apa? Akhirnya ketika saya mempersiapkan khotbah, pikiran saya adalah gimana caranya supaya orang itu senang, supaya nanti kalau aku khotbah lagi orang akan mengatakan hal yang sama. Akhirnya orientasinya jadi itu. Bisa bergeser dari apa yang seharusnya. Karena apa? Karena ukuran kita akhirnya apa kata orang. Dan secara tidak sadar kita bisa menjadi orang-orang yang terjerumuskan. Orang bisa jatuh itu karena dipuja-puja. Orang bisa jatuh karena itu. Saya pernah hampir mati loh Bapak Ibu karena memenuhi apa kata orang. Jadi waktu saya masih kecil, saya usia kelas 4 barangkali ya. Saya main sama teman-teman saya, lalu saya diajak untuk bikin atraksi, terjun dari tebing kira-kira 10 meter pada saat itu. Bawahnya sungai gitu. Nah, saya ini orang yang senang dengan tantangan gitu ya. Apalagi tantangan itu ada hadiahnya. Hadiahnya adalah pengakuan, kamu hebat gitu loh. Jadi saya suruh terjun. Ayo naik. Bisa kamu pasti berani, hebat kamu. Naik saya loh Pak. Setelah sampai di atas saya mau terjun. Gimana ya? Tapi ketika yang di bawah tepuk tangan, saya terjun nggak? Terjun loh saya. Dan kenapa saya masih segar bugar saat ini? Padahal pada saat itu ketika saya terjun, saya masuk ke air, saya agak geser sedikit, itu ternyata tempatnya dangkal dan ada bebatuan. Kalau enggak saya sudah di Son Maradian loh. Bener ya? Udah enggak ada. Ya. Sesuatu yang bisa menghancurkan saya karena apa? Memenuhi apa kata orang.
Berapa banyak orang yang mati karena minum ya trek-trekan ya, kalau di itu kan suka ada cerita begitu kan. Kalau saudara-saudara mungkin namanya lisoy-lisoy ya. Ya, panen tuak ya. Nah, itu kenapa sih kok bisa orang mati sampai 50 orang pada saat yang bersamaan gitu. Oh, ternyata cara minumnya. Jadi cara minumnya itu ada satu tempat yang besar gitu, lalu ada gelas yang diputar keliling kan. Nanti satu minum, lalu digeser, minum. Satu putaran, masih oke? Oke. Putaran yang kedua, ya kan? Putaran yang ketiga. Ini kayaknya Bapak Ibu kok kayak menghayati banget ya pengalaman ya. Gitu ya. Akhirnya apa? Setelah putaran yang kesekian kali, udah nggak kuat semua. Plek, mati 50 orang. Kenapa bisa sampai hancur seperti itu? Karena hidup itu hanya memenuhi apa kata orang. Bapak Ibu, kita juga bisa mengalami kehancuran dalam hidup kita. Karena memenuhi apa kata orang. Nggak ada orang yang tidak senang dibilang, oh kamu hebat, kamu sukses, kamu berhasil, rumahmu bagus. Ya kan? Wah, kamu terhormat. Tapi ditangkap KPK akhirnya kan. Ya kan? Karena memenuhi apa kata orang. Saya sudah mengatakan aku cukup, tapi orang mengatakan belum. Lalu akhirnya kita terprovokasi. Kita sudah bahagia, tapi orang lain mengatakan bahagia itu enggak seperti itu. Akhirnya kita terprovokasi. Apa kata orang itu akhirnya menjadi ukuran bagi kita. Dan banyak orang yang akhirnya menjadi susah hidupnya. Udah diberi oleh Tuhan kecukupan apa yang ada. Tetangga sebelah motornya baru, kita juga pengen motor baru. Kan gitu kan? Anak-anak muda, handphone temennya baru, kita juga pengen handphone baru. Karena kita hanya mencari apa yang tidak ada. Orang hanya bisa bersyukur itu karena dia berangkat dari apa yang ada. Yang ada apa? Yang ada Samsung S10 yang udah pecah sebenarnya karena dikasih casing. Ya. Saya pengen sebenarnya yang Boba 3, Pak. Tahu ya maksudnya Boba 3 ya? iPhone. Gitu kan. Ya banyak orang yang memaksakan diri, bahkan ada anak muda yang rela apa? Rela pinjol untuk bisa itu. Karena dia berpikir, nanti kan aku dapat ini, dapat THR ini, dapat ini. Hanya memenuhi apa kata orang, itu sesuatu yang membahayakan. Tapi Yesus sadar, hidupnya bukan untuk memenuhi apa kata orang. Hidupnya adalah memenuhi apa kata Bapa yang mengutusnya. Sehingga kalau memang itu sebagai satu hal yang demi itu lalu harus meninggalkan apa yang baik, harus meninggalkan kebenaran, tidak bisa. Yesus tidak mengambil jalan itu. Lalu yang kedua, kalau tadi harapan besar itu bisa membuat kita lupa dan kita hancur. Ternyata dianggap kecil, diremehkan itu juga bisa membuat kita hancur. Karena natur orang pada dasarnya, orang tidak mau menderita, orang tidak mau susah, orang tidak mau disalahkan, orang tidak mau dianggap tidak mampu, tidak mau. Dan Yesus berhadapan dengan dua hal itu. Apakah dia ingin hebat? Ya. Ataukah dia, biarlah aku mengambil jalan yang sengsara, yang membuat aku tetap bisa berada pada jalan atau jalur yang memang apa yang seharusnya dia lakukan. Yesus memiliki sikap tidak apa-apa aku menderita, kalau itu bisa membuktikan dan menjadikan bahwa hidupku itu menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang bermakna. Dibesarkan itu membahayakan, dikecilkan itu membahayakan, sengsara itu juga membahayakan, tapi Yesus tahu bagaimana menghadapi itu. Yesus tahu bagaimana memaknai kesengsaraan itu, yaitu ketika dia bisa menjadikan kesengsaraannya sebagai bagian yang mendatangkan berkat dan manfaat bagi kehidupan. Bapak Ibu, pernah lihat ada orang jualan ember yang dibilang bahwa ini ember anti pecah. Nah ya, penasaran ya, kita juga wah masuk ember anti pecah. Dan selalu saja ada orang yang berusaha untuk mencoba membantingnya, menginjak-injak gitu kan.
Untuk apa? Untuk membuktikan apakah ini memang ember anti pecah atau bukan. Nah, ternyata setelah dibanting, setelah diinjak-injak, ember itu tetap enggak kenapa-napa. Lalu kita belikan ember itu. Karena ini ember yang sudah teruji. Nah, begitu juga ada banyak orang baik, orang-orang yang hidup benar. Selalu saja ada orang-orang yang ingin membanting kita. Selalu saja ada situasi-situasi yang bisa membuat kita terjatuh. Tetapi bagaimana kita bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk membuktikan diri kita bahwa sengsara kita tidak harus identik dengan kehancuran. Sengsara kita justru memperlihatkan siapa kita. Kalau sengsaraku itu adalah sengsara yang bisa mendatangkan kebaikan baik buat diriku maupun juga bagi orang lain, kenapa tidak? Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kita seringkali terjebak. Kita berpikir, ya, kita sangat senang dengan apa yang mendatangkan kepada kita kemudahan, pujian, sanjungan, tetapi kita menganggap musuh orang-orang yang mungkin mengecilkan kita. Kita menganggap musuh situasi-situasi yang menghimpit kehidupan kita. Di zaman medsos ini Bapak Ibu, saya suka perhatikan ada orang yang berusaha untuk mencitrakan diri sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang hebat. Entah itu dia menampilkan pencapaiannya, ya, dia duduk di mungkin pesawat first class, ya, dengan di depannya minuman yang mahal dan sebagainya, difoto kan. Senang, dia ingin menyampaikan pesan bahwa aku ini hebat. Banyak orang yang terjebak seperti itu. Di medsos itu ada orang yang banyak mengoleksi tentang keberhasilannya. Supaya apa? Dia pikir kalau dengan cara itu, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Orang yang akan dihargai. Tapi ternyata situasinya tidak seperti itu gitu. Kalau nyombong malah akhirnya orang nggak senang ya. Dan netizen 62 itu adalah orang-orang yang sangat kejam gitu ya. Jangan kelihatan hebat gitu loh. Malah orang yang rendah hati itu biasanya malah dibela. Betul kan? Seperti itu. Yang tetap menerima, yang tetap memberikan wadah pada kemungkinan-kemungkinan hidup yang tidak mudah. Mungkin juga mengalami penderitaan, mungkin juga mengalami kesengsaraan. Justru itu menjadi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan, dan dalam semuanya itu kita bisa menjadi alat, menjadi berkat, menjadi manfaat bagi kehidupan banyak orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Minggu Sengsara. Tadi di depan kita sudah bicara tentang paradoks. Hati-hati yang namanya kemuliaan. Hati-hati dengan yang namanya pujian, hati-hati dengan yang namanya sanjungan, hati-hati dengan apa yang disebut dengan situasi yang baik dan mudah. Karena di balik itu justru bisa membuat kita menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, jangan kecewa ketika kita berhadapan dengan hidup yang mungkin penuh dengan kesengsaraan, mungkin penuh dengan pergumulan. Yesus telah membuktikan itu. Justru dari kesengsaraan dan pergumulan itulah Dia menuju kepada jalan kemuliaan. Dan semoga ketika kita menjalani itu, tanpa meninggalkan apa yang baik, tanpa meninggalkan apa yang benar, itu akan membawa kehidupan kita pun juga menjadi kehidupan yang mulia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia,
saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah kita siap dan bersedia mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 20 April 2025 mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama kembali bersatu hati di dalam doa. Tuhan telah berfirman dan kami diperkenankan mendengarkan. Kini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan perkataan melalui doa kami, dan Engkau mendengarkan doa kami. Kami teringat saudara-saudara kami sedang dalam pergumulan. Mereka yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, Ibu Yuliatris Maryanti Tambu Bolon, Ibu Saur Marisi Boruna Baban, Ibu Rosdiana Marsaulina Siakia, Bapak Hopen Sergar, Ibu Sri Rudati, Ibu Haryati, Ibu Rosma Elina Limbong, Saudari Tesalonika Simorangkir, Saudari Ture Maria Widya Losiana Pasaribu, Bapak Kohler, saudara-saudara kami ini, kami doakan supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi pergumulannya, bahkan tetap merasakan berkat dari Tuhan, kehadiran Tuhan yang menopang, sehingga dengan hati yang kuat, teguh, dan keberseraan penuh kepada Tuhan, maka proses kesembuhan, pemulihan itu akan bisa berlangsung dengan baik. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu, untuk peremajaan mixer dan speaker. Tuhan berkati supaya apa yang dirindukan bisa terwujud dan mendukung pelayanan di jemaat GKI Seroja ini dengan baik. Para pelayan-Mu juga bergumul dalam pelayanannya, tidak mudah, harus berbagi waktu, berbagi tenaga, pikiran, perhatian dengan kesibukannya baik bekerja, hidup berkeluarga. Namun biarlah para pelayan-Mu bisa membagi waktu dengan seimbang, bisa berhasil di setiap peran yang Tuhan percayakan. Untuk pergumulan anggota jemaat-Mu dalam hal apapun, mungkin ekonomi, mungkin komunikasi, mungkin juga pergumulan rohani, tolong ya Tuhan supaya umat-Mu bisa menemukan jalan dan kehadiran Tuhan di dalamnya. Untuk pengembangan GKI Seroja, untuk pojok janji iman, pinjaman kasih, kami percaya gereja-Mu adalah milik Tuhan. Dan ketika Engkau menganugerahkan bagi kami kepercayaan dan kami menyambutnya, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu menjadi bagian dari setiap pergumulan ini, bahkan Engkau yang akan menolong kami semua, khususnya umat-Mu. Bangsa dan negara kami doakan, para pemimpin kami juga bergumul untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, namun tidak selalu mudah. Tolong Tuhan mampukan dengan hikmat bijaksana-Mu. Dunia ini juga sedang bergumul karena situasi yang terjadi, baik bencana, juga peperangan di mana-mana.
bahkan yang terakhir peperangan ekonomi yang kami sadar itu bisa memberi dampak hingga sampai dapur rumah tangga kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya hikmat Tuhan yang menolong para pemimpin kami, para pemimpin dunia ini untuk bisa arif, bijaksana, memikirkan apa yang terbaik bagi semuanya. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan rencana-rencana pelayanan kami ke depan, kami menyerahkan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 April, semuanya itu hanya dalam kasih dan karunia Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami yang kami bawa kepadamu, dan kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Umat yang terkasih, marilah kita berikan yang terbaik untuk merespon pengorbanan Tuhan yang besar. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 86 ayat ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dan kasih
kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luas, yang Engkau wujudkan melalui pengorbanan. Kini kami membawa persembahan kepadamu, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga seluruh hidup kami, yang kami persembahkan untuk karya-Mu. Terimalah ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seorang pun mau sengsara, namun karena kasih-Nya Yesus mau menanggungnya bagi kita. Mari wartakan berita ini, wartakan kisah yang sungguh indah ini. Yesus pahlawan besar.
Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa merengkuhmu dengan anugerah-Nya. Kiranya pengorbanan Kristus menginspirasimu untuk berkurban bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memberimu hikmat untuk mengisi hidup dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.